It's a lovely combination between Gabriel Jesus. And now a chance, which is beautifully taken by Gabriel Martinelli. The Arsenal. Selamat datang kembali di channel Rumput Stadion. Pekan ini, Piala FA menyuguhkan drama yang mendebarkan dan pesta gol yang tak terlupakan. Dari Emirates Stadium, drama adu penalti mengantarkan Manchester United ke babak selanjutnya, sementara di tempat lain, Manchester City menggelar pesta gol ke gawang Salford City. Semuanya akan kita bahas tuntas dalam highlight Piala FA kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk menerima update terbaru dari kami. Drama adu penalti antar MU ke babak selanjutnya. Singkirkan Arsenal di Emirates Stadium. Arsenal mengalami kekalahan dari Manchester United di Piala FA, meskipun mereka unggul dalam jumlah pemain hampir sepanjang pertandingan. Dengan hasil ini, satu jalur menuju juara kembali tertutup bagi tim asuhan Mikel Arteta, setelah mereka tumbang di tangan 10 pemain Manchester United pada putaran ketiga Piala FA yang berlangsung di Emirates Stadium pada Minggu, 12 Januari 2025. Babak pertama berlangsung cukup tenang. Tanpa ada ancaman serius dari kedua tim, Gabriel Martinelli sempat merayakan golnya pada menit ke-17, tetapi kegembiraannya sirna saat wasit menganulir gol tersebut karena offside. Di menit ke-40, Arsenal harus kehilangan Gabriel Jesus akibat cedera dan posisinya diisi oleh Raheem Sterling. Keberuntungan selanjutnya menjauh dari The Gunners ketika Red Devils membuka keunggulan pada menit ke-52. Alejandro Garnacho berhasil memanfaatkan kesalahan Gabriel, berlari dengan leluasa di sisi kiri pertahanan Arsenal, lalu mengoper bola kepada Bruno Fernandes yang langsung menyelesaikannya dengan sepakan keras ke sudut gawang, membuat David Raya tak berkutik akan gol tersebut. Tak lama setelah itu, Kai Havertz gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Namun, harapan muncul bagi Arsenal ketika Diogo Dalot menerima kartu kuning kedua pada menit ke-61. 2 menit setelah Arsenal unggul jumlah pemain, mereka berhasil menyamakan skor. Gabriel menebus kesalahannya dengan sepakan voli yang memukau setelah Altay Bayindir, dan Kobbie Mainoo gagal mengantisipasi umpan silang dari Martinelli. Nasib sial Man United berlanjut ketika Harry Maguire dituduh menjatuhkan Havertz di kotak penalti. Meskipun tayangan ulang menunjukkan bahwa striker Jerman tersebut sedikit melakukan diving, tanpa adanya VAR, sang wasit memberikan penalti. Namun Bayindir, yang sebelumnya kebobolan dari sepak pojok dalam pertandingan melawan Tottenham di London Utara, tampil gemilang dengan menepis tendangan penalti Martin Odegaard pada menit ke-70 sekaligus menghentikan titik balik untuk memulihkan keadaan bagi tuan rumah. Pada penghujung waktu normal, Havertz dan Declan Rice mendapatkan peluang emas untuk membalikkan keadaan, tapi Havertz belum mampu menjebol gawang lawan. Sementara tandukan Rice dapat diselamatkan dengan brilian oleh Bayindir, dan kedua tim masih terus bersaing sengit. Bahkan setelah mengalami babak tambahan, Matthijs de Ligt melakukan penyelamatan penting pada menit 102, sebelum David Raya harus bekerja keras untuk menghentikan sepakan Joshua Zirkzee di menit 107. Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti, yang kembali membuktikan bahwa malam itu bukanlah malam bagi Havertz. Mantan pemain Chelsea tersebut menjadi satu-satunya eksekutor yang gagal, sebelum Zirkzee memastikan kemenangan Manchester United dengan menjadi penendang kelima yang sukses. MU harus berjuang keras selama 60 menit dengan hanya 10 pemain setelah Diogo Dalot diganjar kartu merah pada menit ke-61. Namun mereka berhasil memaksa pertandingan dilanjutkan ke adu penalti dan akhirnya berhasil mengalahkan Arsenal. Amorim menyadari bahwa timnya masih jauh dari bentuk ideal yang diinginkannya. Jika saja Kai Havertz memanfaatkan peluang emasnya, atau jika Altay Bayindir tidak menyelamatkan penalti yang dieksekusi Martin Odegaard, hasil pertandingan mungkin akan berbeda. Meski demikian, kemenangan ini memberikan sinyal positif, terutama jika mempertimbangkan performa MU yang solid dalam laga tandang sebelumnya melawan Manchester City dan Liverpool. Amorim merasa optimis dengan perkembangan timnya. Ia menyatakan bahwa penampilan timnya telah meningkat
dibandingkan pertemuan sebelumnya melawan Arsenal di Liga Inggris. Kami lebih baik dalam situasi bola mati hari ini, lebih agresif dan menunjukkan semangat, bahkan dalam kondisi bermain dengan 10 pemain, kata Amorim. Meskipun mengalami situasi sulit akibat kartu merah yang diterima Dalot, Amorim merasa timnya menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Pengusiran itu sangat berat bagi kami. Memang ada beberapa peluang dari Arsenal, tetapi para pemain kami sangat letih. Sejak menit pertama, saya sudah merasakan bahwa hari ini adalah hari kami, dan saya merasakan kedekatan dengan para penggemar kami, tambahnya. Pesta gol City benamkan Salford City di Piala FA. Manchester City meraih kemenangan spektakuler 8-0 saat menjamu Salford City di putaran ketiga Piala FA. Minggu dini hari 12 Januari 2025, pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium tersebut menunjukkan dominasi City sejak awal. Dengan Jeremy Doku membuka skor hanya 8 menit setelah kick-off. Gol kedua disusul oleh David Mubama pada menit ke-20 dan Nico O'Reilly sebelum istirahat di menit ke-43. Di awal babak kedua, Jack Grealish berhasil mengeksekusi penalti yang membawa keunggulan City menjadi 4 gol. Namun, mereka tidak berhenti di situ. James McAtee mencetak hat-trick, sementara Doku menambahkan gol lagi dari titik penalti, mengukuhkan kemenangan telak bagi tim asuhan Pep Guardiola. Setelah sekian hasil mengecewakan, City kini berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi, menyusul kemenangan atas Leicester City dan West Ham di Liga Premier, serta kemenangan ini di Piala FA. Tim tersebut bertekad untuk mempertahankan momentum positif ini demi mendaki papan klasemen Liga dan mengejar gelar di kompetisi yang cukup bergengsi ini. James McAtee menjadi sorotan sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak hat-trick di Piala FA untuk Manchester City sejak Robbie Fowler pada Januari 2006. Berkontribusi besar dalam pertandingan ini, James McAtee terpilih sebagai pemain terbaik atau Man of the Match setelah mencetak 3 gol dalam kemenangan telak 8-0. Mengisi posisi gelandang bersama Ilkay Gundogan, McAtee menunjukkan performa impresif selama 90 menit. Meski hanya melakukan 4 percobaan tembakan, 3 diantaranya berhasil menjadi gol. Yang menunjukkan efisiensinya, dia juga terlibat aktif dalam membantu pertahanan tim dalam perebutan bola di lini tengah. Dengan total 55 sentuhan. Penampilan gemilangnya membuat McAtee mendapatkan nilai 9,7 dari FotMob, tertinggi di antara pemain lainnya di pertandingan tersebut. Kini City akan berfokus kembali ke Liga Premier dengan melakukan kunjungan ke markas Brentford pada matchday ke-21 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 15 Januari 2025.